Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Seperti biasa, kita akan membahas manhwa It's Over the Queen Sofra's Husband is Actually Invisible. Tapi sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Tanpa basa-basi lagi, kita akan ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan Ziroyen yang kaget dengan kecepatan terbangnya yang sangat tinggi. Ziroyen menanyakan, "Siapa kamu?" dan menyerangnya. Tetapi serangan tersebut tidak mengenainya dan pedangnya langsung patah. "Kuat sekali, siapa sebenarnya orang itu? Arah itu, bukankah itu menuju istana jiwa hitam? Mungkinkah itu Hades?" ucap Ziroyen. Ziroyen pun langsung mengejarnya. Di suatu tempat, kita diperlihatkan Yang Ming yang dibawa oleh orang istana jiwa hitam yang bernama Tiansa. Para bawahannya memberi hormat kepadanya. Yang Ming kaget dan mengatakan, "Apakah ini aula utama dari istana jiwa hitam? Bangunan ini kelihatannya dibangun sekitar 30-40 tahun yang lalu. Kalau dugaanku benar, maka pasti ada masalah dengan istana jiwa hitam. Sejauh yang ku tahu, istana jiwa hitam sudah ada sekitar 40 tahun yang lalu," ucap pikiran Yang Ming. Yang Ming dibawa ke suatu tempat dan Tiansa melapor bahwa dirinya berhasil membawa Yang Ming dari Kekaisaran Dayan. Orang tersebut bernama Bai Qinglan, seorang lord dari istana jiwa hitam. Bai Qinglan mengatakan, "Sepertinya kau bergerak lebih cepat dari Disha. Tidak ada masalah di perjalanan, kan?" "Yang mulia, istri dari pria ini, Jenderal Zhong Lizuang, bereaksi sangat cepat dan membawa Ratu Ziroyen keluar dari kota untuk mencarinya. Sayangnya mereka tidak menyadari kalau kita sudah menyiapkan arip teleportasi tersembunyi," jawab Tiansa. Yang Ming tetap bersikap tenang walaupun dalam keadaan yang seperti ini, dan anggota lain dari istana jiwa hitam mulai berkumpul. Li Chunha, wanita berambut hijau, Yungzi, pria bermasker, Gufu, rambut putih, dan Liang, pria berotot. "Sepertinya kali ini aku benar-benar dalam bahaya. Tidak mungkin aku bisa kabur. Aku hanya menteri biasa, dan sebelum aku mati, aku bisa melihat pertarungan besar seperti ini di istana jiwa hitam. Ini adalah perjalanan yang layak," ucap Yang Ming. Yang Ming, kenapa kau begitu pesimis? Aku mengundangmu kali ini untuk membahas masalah. Aku hanya ingin kau melindungi posisi Pangeran Qiuetian. Selain itu, aku akan bekerja sama dengan Qiuetian untuk mengawasi pergerakan Ratu Ziroyen, ucap Bai Qinglan. Yang Ming bertanya, "Mengawasi Ratu, apa yang sebenarnya mau kau lakukan? Qiuetian hanya orang biasa, tapi kau begitu menghargainya dan bersikeras melindunginya. Aku mau melakukan apa dan kenapa berurusan dengan Liu Aotian? Ini bukan sesuatu yang perlu kau ketahui," jawab Bai Qinglan. Yang Ming mengira bahwa Liu Aotian bekerja sama dengan istana jiwa hitam, tetapi ternyata tidak. Dan Yang Ming bingung kenapa Bai Qinglan menyuruhnya untuk mengawasi Ziroyen. Apa yang dia rencanakan? Bai Qinglan menanyakan, Yang Ming, bagaimana? Aku sangat menghargaimu. Sebaiknya kau tidak mengabaikan niat baikku ini. Dulu aku hanyalah pelajar miskin. Aku diberi kesempatan oleh kaisar terdahulu dan jadilah aku yang sekarang ini. Ratu yang sekarang adalah atasanku. Dia juga merupakan keponakanku yang kulihat tumbuh sejak kecil. Apa kau pikir aku akan mengkhianati keluargaku? Jawab Yang Ming. Bai Qinglan menyuruh Gufu untuk menunjukkan kemampuannya kepada Yang Ming. Gufu pun menyetujuinya dan langsung memukul perut Yang Ming dan mengambil sebuah serangga berbentuk cacing dan memasukkannya ke dalam mulut Yang Ming. Gufu menjelaskan, itu adalah cacing berbau. Cacing yang sangat menarik. Sekarang setelah menjadi parasit dalam tubuhmu, dalam 3 hari, jika kau tidak mencium baunya, cacing akan memakan organ dalammu. Kakinya juga akan menembus paru-paru dan dagingmu, menghisap darahmu, yaitu hidup akan lebih buruk daripada kematian.
Song Yangming, bagaimana? Selama kamu setuju, nyalakan dupa ini. Kamu akan mengeluarkan bau yang sangat menjijikan bagi serangga dan secara alami tidak akan menyentuhmu. Yang lain cuma bisa heran, kenapa Yangming tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak mungkin, kenapa kau tidak berteriak? Kenapa kau tidak meringik? Tidakkah kamu terluka? Ucap Kufu yang sedang kesal. Yangming mulai berdiri dan mengatakan, Kaisar pertama tidak ragu-ragu untuk menurunkan statusnya. Bersamaku pria kecil yang rendah hati. Saling memanggil saudara. Dia juga seorang guru dan seorang teman. Yang mulia telah memanggilku paman sejak kecil. Yang agung ini adalah sebuah negara dan juga sebuah rumah. Istana jiwa hitam, hanya serangga beracun ingin aku tunduk. Song Yangming, apakah kau benar-benar mencari kematian? Ucap Kufu. Yangming pun ketawa dan mengatakan, aku Song Yangming, aku lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Bai Qinglan kesal dengan apa yang Yangming katakan dan meminta Yung Yi untuk membunuh Yangming. Di saat Yung Yi akan membunuh Yangming, Yangming mengatakan, maaf yang mulia, aku tidak bisa membantumu lagi. Linger, ayah tidak bisa melihatmu menikah dan punya anak. Dan Li Suang, maafkan aku. Aku seharusnya tidak bertengkar denganmu tadi malam. Sebuah cahaya merusak atap bangunan dan ada seorang yang menerobos masuk. Yongzi menanyakan, siapa itu? Dan ternyata Qiotian. Qiotian pun langsung menginjak Yongzi hingga mati. Yangming menatap Qiotian yang berada tepat di depannya. Qiotian marah dan mengatakan, kalian sungguh berani. Kalian berani membuli koki pangeran ini. Kalau bukan karena aku takut melukai Yangming, aku akan berteriak sampai kalian mati. Dan tadi aku tidak melihat Ziroyen, ucap pikiran Qiotian. Di saat Qiotian akan menyerang, Bai Qinglan menyuruh Qiotian untuk berhenti dan mengatakan, Pangeran, di tubuh Song Yangming ada ulat beracun. Rasa sakitnya tidak tertahankan. Kalau tidak diberi penawarnya, dia pasti akan mati. Qiotian langsung melihat ke arah Yangming dan mengatakan, sudah sejauh ini kau masih berbohong. Mana rasa sakit yang tidak tertahankan? Dia ini cuma sudah tua. Bai Qinglan dan yang lain cuma bisa terdiam. Kufu mengatakan, Pangeran, aku berjanji padamu, serangga itu aku yang merawatnya. Kalau tidak diberi penawarnya, dia jelas akan mati. Kalau tidak percaya padaku, tanya saja pada Yangming. Liang dan Li Chunhe menyuruh Yangming untuk segera menjelaskan kepada Qiotian bahwa dirinya telah diracuni dan nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Yangming pun bingung dengan sikap mereka yang tiba-tiba peduli dengan keselamatannya. Qiotian menanyakan, apa kau benar-benar sedang sekarat? Apa kau benar-benar pangeran Qiotian? Ucap Yangming. Seorang bocah bernama Linger menyebut bahwa saat dia berusia 6 tahun, dia punya ayah yang jorok, yang dengan sengaja meletakkan pantatnya ke muka bocah itu sebelum kentut, ucap Qiotian. Liang dan lainnya hanya bisa menahan ketawa. Kenapa pangeran menggunakan hal seperti ini untuk membuktikan dirinya sendiri? Linger, dasar bocah sialan. Kau masih mengingat kejadian saat kamu masih berusia 6 tahun. Itu pertama kalinya aku menjadi ayah. Apa salahnya bermain dengan anaknya sendiri? Ucap pikiran Yangming. Bai Qinglan mengatakan, Pangeran Qiotian, begini saja. Bisakah kau bicara dengan normal? Jangan seperti orang bencong. Kau tahu itu menjijikan, ucap Qiotian. Bai Qinglan meminta maaf karena dirinya sudah terbiasa berbicara seperti itu. Qiotian meminta penawar racunnya. Kufu langsung mengeluarkan sebuah benda yang bisa mengeluarkan sebuah aroma. Qiotian menanyakan, ini penawarnya? Yangming menjawab, Yang mulia pangeran, ini hanya aroma untuk meredakan rasa sakit dari serangga pemakan jantung yang ada di tubuhku, bukan penawarnya. Qiotian menanyakan, bukan penawarnya, apa yang kau inginkan dariku? Bai Qinglan mengatakan, kami hanya ingin membuat Tuang Zhong merasa lebih nyaman. Kalau kami memberikan penawarnya, kami harap bisa menukar dengan nyawa kami berempat. Juga kami berharap kita bisa melakukan kontrak darah.
Jadi kami punya jaminan nanti. Yang Ming meminta kepada Qiao Tian untuk tidak melakukan kontrak darah, karena kontrak darah sekali itu didapat, maka Qiao Tian tidak akan pernah bisa melakukan apapun kepada mereka. Yang Ming memilih mati daripada Qiao Tian melakukan kontrak darah dengan mereka. Qiao Tian pun menyetujui kontrak darah tersebut. Qiao Tian mengatakan, "Kau mati, di mana aku mendapatkan juru masak yang memasak dengan sangat lezat. Terlebih lagi, jika ayah bocah Linger benar-benar meninggal, dia akan menangis dan menangis, pasti menyebalkan." Qiao Tian pun langsung melakukan ritual kontrak darah, dan beberapa saat kemudian kontrak darah tersebut berhasil diterapkan. Setelah kontrak darah berhasil diterapkan, Khufu memberikan penawar racunnya dan menjelaskan, jika Yang Ming meminumnya, cacing bau tersebut akan berubah menjadi nanah dalam 3 hari. Qiao Tian memperingati Bai Qinglan untuk menghargai kesempatan ini dan langsung pergi. Bai Qinglan dan lainnya pun lega, akhirnya Qiao Tian bisa pergi. Bai Qinglan menyuruh Khufu untuk menyuruh orang di aula informasi untuk menanam cacing berbau agar Qiao Tian merasakan sakit sampai mati. Khufu menurutinya dan berpikir, sekelompok sampah. Qiao Tian adalah sampah yang makan dan minum. Orang-orang ini benar-benar binatang buas. Liang menanyakan, "Master Aule, apa yang harus kami lakukan sekarang?" Bai Qinglan menjawab, "Tampaknya satu-satunya cara untuk melakukannya adalah meminta manajemen puncak sekte Holy Demon untuk mengambil tindakan. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Kontrak darah hanya menetapkan bahwa dia tidak dapat mengambil tindakan terhadap kita, dan kita dapat mengambil tindakan terhadapnya. Aku harus menyiksanya dengan baik dan mencintainya." Li Chunhe kaget dan mendekati Bai Qinglan. Bai Qinglan memberitahu kepada Li Chunhe bahwa dirinya membenci wanita yang menyentuhnya. Li Chunhe meminta Bai Qinglan untuk melihat ke arah gerbang. Bai Qinglan pun kaget dengan apa yang dia lihat. Dan ternyata Qiao Tian dan Yang Ming yang sedang melihat apa yang dilakukan Bai Qinglan. Qiao Tian bertanya, "Kau tahu bagaimana menggambarkan orang seperti ini?" "Pangeran, tolong katakan," ucap Yang Ming. "Kebiasaan buruk seorang akan sulit diubah," ucap Qiao Tian. "Sumber kebahagiaan harus didasarkan pada rasa sakit orang lain," ucap pikiran Yang Ming. Qiao Tian pun langsung mendekati Bai Qinglan. Yang Ming membayangkan, beberapa saat yang lalu Qiao Tian berpura-pura sudah pergi dan melihat apakah Bai Qinglan ada niat buruk terhadapnya. Qiao Tian mengatakan, "Aku bersedia memberimu kesempatan untuk membawa kalian ke jalan yang benar. Ketika aku kembali, aku juga mendobrak atapmu dan ingin membayarmu kompensasi. Hasilnya aku sangat kecewa." "Pangeran, aku hanya bicara omong kosong. Kami memiliki kontrak darah," ucap Bai Qinglan. Yang Ming tahu akan terjadi seperti ini. "Jika bukan karena aku, pangeran tidak akan begitu pasif," ucap pikiran Yang Ming. Khufu mengatakan, "Pangeran Qiao Tian, apa yang dikatakan Aula Master benar. Itu semua salah paham. Kami memiliki kontrak darah. Jika kamu melakukannya, aturan langit dan bumi akan runtuh, dan semua makhluk hidup akan menjadi semut." Qiao Tian pun kesal kepada Bai Qinglan dan mengatakan, "Kalian keras kepala, kau masih tidak tahu bagaimana harus bertobat saat ini, dan kau masih berbicara dengan cara yang aneh." "Benar saja, seperti yang aku duga. Istana Jiwa Hitammu telah lama diam-diam menargetkanku. Bai Qinglan, aku meremehkanmu. Awalnya aku pikir kau hanya ingin menghancurkan hubunganku dengan permaisuri oleh Qiang Yunbai dan Earth Diamond. Aku tidak menyangka kau begitu teliti. Kau mengurungku dengan kontrak darah, pikiran yang kejam, perhitungan yang mengerikan." Bai Qinglan kaget dan berpikir, apa-apaan ini? Apa yang pikiran kejam? Apa yang perhitungan mengerikan? Khufu, Liang, dan Li Chunhe menatap Bai Qinglan dengan ekspresi kaget. "Untuk apa kamu menatapku? Aku tidak melakukannya. Bagaimana aku bisa mengundangkan Qiang Yunbai?" ucap Bai Qinglan. "Tunggu, Qiang Yunbai, apakah Qiang Yunbai mati di tanganmu? Apakah kamu Hades?" tanya Bai Qinglan.
Qiuetian menjelaskan bahwa dirinya tidak membunuh Qiang Yunbai. Qiang Yunbai lah yang bunuh diri. Yang Ming ragu apakah Qiuetian Hades apa bukan. Bai Qinglan dan lainnya terkejut bahwa Qiang Yunbai memilih bunuh diri dan menanyakan, apa yang telah kamu lakukan terhadap Qiang Yunbai sehingga dia memilih bunuh diri? Qiuetian bersiap untuk menyerang dan mengatakan, sampai sekarang kamu masih belum memiliki penyesalan sedikit pun, dan kamu masih memfitnahku sebagai pembunuh. Tampaknya kalian semua busuk sampai ke tulang dan ke akarnya. Gufu langsung menyerang Qiuetian dengan cairan beracun. Qiuetian pun dengan mudah menangkisnya, dan Qiuetian langsung melancarkan serangan yang sangat dahsyat, sampai-sampai tidak ada yang tersisa dari mayat Gufu. Yang Ming terkejut dan takut karena Qiuetian melanggar kontrak darah yang akan memicu aturan langit dan bumi yang sangat menakutkan. Bai Qinglan kaget karena Qiuetian berani melanggar kontrak darah dan akan memicu aturan langit dan bumi. Aturan langit dan bumi tidak dapat diprovokasi atau dilanggar. Jika tidak, bencana akan datang. Di bawah kuntur tidak diragukan lagi, dia akan mati. Tuan Pangeran, Anda terlalu ceroboh, ucap pikiran Yang Ming. Bai Qinglan senang karena Qiuetian telah melanggar kontrak darah dan Qiuetian akan mati. Muncul sebuah petir yang sangat banyak dan membentuk seekor naga yang besar. Bai Qinglan pun tersenyum bahagia setelah melihat betapa menakutkannya aturan langit dan bumi. Qiuetian menyuruh naga tersebut untuk memotong kepala Qiuetian kalau berani. Naga tersebut ketakutan dan turun ke arah Qiuetian dan langsung memijat Qiuetian. Yang Ming pun hanya bisa bengong dan kagum kepada Qiuetian, sedangkan Bai Qinglan ketakutan. Naga tersebut langsung kabur dengan cepat. Yang seperti itu kontrak darah itu tidak ada gunanya di hadapan Raja Neraka, ucap Qiuetian. Bai Qinglan ketakutan karena aturan langit dan bumi tidak berpengaruh terhadapnya. Bai Qinglan langsung sujud dan meminta untuk diampuni nyawanya. Qiuetian pun tidak percaya. Bai Qinglan beralasan bahwa dirinya mengetahui rahasia yang dapat mengejutkan Qiuetian. Qiuetian pun menolaknya dan mengatakan, bajingan yang kejam dan jahat seperti kalian yang menyakiti pihak lain tanpa memperhitungkan nyawa manusia, aku harus membunuh kalian semua. Aku sudah memberi kalian kesempatan sebelumnya, tapi aku terlalu bersikap lembut. Lihatlah seberapa keras latihan kalian sampai sekarang. Setidaknya aku akan memberi kesempatan. Sampai aku menghitung sampai 3, kalian bisa mengatakan hal baik yang pernah kalian lakukan selama hidup. Kalau kalian punya hal baik yang sudah kalian lakukan, artinya kalian masih bisa diampuni. Bai Qinglan dan lainnya berniat akan membodohi Qiuetian dengan mengatakan sesuatu yang bagus. Yang Ming meminta Qiuetian untuk tidak mengampuni mereka. Zhong Yang Ming, kau salah pikir. Dunia ini sudah sangat sulit dan gelap. Kalau orang kuat seperti kita tidak memeluk cahaya, lalu kapan sinar matahari bisa menyinari kegelapan? Mereka sekarang ada dalam kegelapan, tapi mereka juga bisa pergi menuju cahaya. Kenapa tidak memberi mereka kesempatan? Ucap Qiuetian. Qiuetian menanyakan, apakah kalian siap? 3. Dasar keras kepala, aku sudah menghitung sampai 3. Kenapa kalian belum bicara? Sepertinya aku terlalu sensitif. Jangan khawatir, aku tidak akan membuang mayat kalian ke hutan belantara, ucap Qiuetian. Qiuetian pun membuang mereka bertiga melalui portal. Yang Ming berpikir, aku tidak tahu apakah pangeran bicara bahasa manusia atau tidak. Yang Ming menyuruh Qiuetian untuk menghancurkan istana jiwa hitam sepenuhnya agar masalah bertahun-tahun di perbatasan selatan terselesaikan. Lihat, aku baru saja menunjukkan kekuatanku dan kau sudah menyuruhku melakukan ini itu, ucap Qiuetian. Yang mulia, ini bukan masalah menyuruh ini itu, jawab Yang Ming. Lihat, sudah jelas kau mau memanfaatku, kau sungguh tidak punya hati, ucap Qiuetian. Qiuetian berpikir, sekali Ziroyan mengetahui kekuatanku yang sebenarnya, bukankah aku akan sibuk melakukan ini itu demi kekaisaran Dayan? Karena kekuatan Qiuetian tidak boleh ketahuan oleh Ziroyan,
Qiudian memperingati Yang Ming. Setelah kembali, Yang Ming tidak boleh mengatakan apapun tentang kekuatan Qiudian. Jika tidak, Qiudian akan mengatakan kepada Jenderal Song apa yang Yang Ming sembunyikan dan akan menangkap Yang Ming secara diam-diam dan memasukkannya ke rumah bordir dan akan membuat Jenderal Song memergokinya di sana. Tapi Yang Mulia, putriku Liu Yan dan lainnya serta Istana Jiwa Hitam, ucap Yang Ming. Qiudian menjawab, mereka semua tahu tentangku dan sudah berjanji untuk merahasiakannya. Sementara untuk Istana Jiwa Hitam, kau ikut denganku. Yang Ming menanyakan apa yang terjadi di sini. Qiudian menjawab, saat aku kemari tadi kecepatanku terlalu cepat dan menghembuskan anginnya terlalu besar yang tidak sengaja meratakan bangunannya. Mereka juga seharusnya remuk sampai mati. Mungkin ini adalah karma untuk kelakuan jahat mereka. Sungguh, ini adalah karma yang bagus, ucap Yang Ming. Di suatu tempat terdapat bangunan yang disegel oleh rantai dan Qiudian memaksa membukanya. Qiudian menduga bahwa bangunan tersebut merupakan tempat penyimpanan uang curian dan ternyata benar. Qiudian menyuruh Wang Cai untuk menghitung berapa banyak uang yang berada di tempat ini. Tetapi Wang Cai sedang dalam mode upgrade sistem. Kalau kau tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik, apa gunanya kau untukku? Lebih baik kupukul sampai mati, ucap Qiudian. Wang Cai pun menunda proses upgrade sistem dan memulai menghitung. Master, perhitungannya telah selesai. Total nilai dari harta Istana Jiwa Hitam adalah 32 juta batu roh, ucap Wang Cai. Wang Cai menanyakan, boleh saya melanjutkan proses update? Qiudian memperbolehkannya. Wang Cai pun mengucapkan terima kasih dan kembali ke mode upgrade sistem. Nilai harta di sini hanya lebih dari 30 juta batu roh. Sebagai kompensasi, ini hampir tidak cukup. Tidak kusangka, Istana Jiwa Hitam ini terlihat sangat megah, tapi ternyata isinya sangat miskin, ucap Qiudian. Yang Mulia, penghasilan pajak selama setahun penuh dari Kekaisaran Dayan hanya 10 juta batu roh. Tapi pangeran, bukankah ini seharusnya diserahkan ke perintah? Bagaimana bisa ini jadi kompensasi? Tanya Yang Ming. Kenapa aku harus menyerahkannya pada pemerintah? Ini semua adalah kompensasi yang diberikan Bai Qinglan dari Istana Jiwa Hitam, ucap Qiudian. Yang Ming menanyakan, sejak kapan itu? Awalnya aku harus minum wine dan akan makan beberapa menu kecil dan kau membantu aku menyiapkan makanan kesukaanku di Mansion Xiong. Tapi gara-gara Istana Jiwa Hitam ini aku harus datang ke sini. Istana Jiwa Hitam mencoba membunuh kita. Dia harus membayar kita 10 juta batu roh. Aku dapat 9, kau dapat 1 juta, ucap Qiudian. Yang Ming menanyakan, Yang Mulia, bukankah ini namanya mencari kekayaan dengan membunuh nyawa orang? Qiudian menjawab, waktu adalah uang, waktu adalah nyawa. Istana Jiwa Hitam membawa waktu kita. Kenapa kita tidak bunuh saja untuk mendapatkan uang? Ditambah biaya kompensasi, biaya tenaga kerjaku. Totalnya 10 juta, tidak banyak kan? Lalu biaya ceramah, aku agak menderita. Kuhitung ini 10 juta batu roh. Untuk biaya transportasi 5 juta batu roh, tidak terlalu banyak. Ditambah biaya kerusakan mental karena kau diculik, 2 juta seharusnya cukup. Semuanya kalau di total menjadi 37 juta batu roh. Dan di penyimpanan ini nilainya cuma 32 juta. Sialan, Istana Jiwa Hitam, kau masih hutang 5 juta pada kita. Kenapa orang masih berhutang 5 juta padamu meski dia sudah mati, ucap pikiran Yang Ming. Mungkin pembahasan kali ini cukup di sini terlebih dahulu dan sampai jumpa di next video.